Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Latif dengan NIM 40119003 dari Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan menerangkan beberapa makalah dari pertemuan yang ke-5 sampai pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan 5 akan menjelaskan tentang pendekatan kualitatif. Subbab A menerangkan tentang kerangka epistemologi kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan dalam riset yang pada fenomena atau gejala bersifat alami, yaitu lawan kata dari penelitian kuantitatif yang menggunakan angka. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif yaitu pertama, sumber data adalah situasi yang wajar dan natural setting, tidak ada settingan, wajar. Yang kedua yaitu sangat deskriptif. Yang keempat, menentukan proses maupun produk, mementingkan proses atau produk. Selanjutnya, kelemahan dari penelitian ini yaitu fokus penelitian bisa berubah dalam pelaksanaan di lapangannya. Kelemahan yang kedua yaitu pengaturan waktu tidak dapat dideskripsikan seperti penelitian konvensional. Kelemahan yang ketiga yaitu pembiayaan dalam penelitian kualitatif tidak bisa rinci secara pasti. Sedangkan selanjutnya beberapa penelitian dengan pendekatan kualitatif seperti studi kasus, etnografi, Guarder teori, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif. Secara singkat, pengertian pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan bahan penelitian menggunakan angka yang selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS. Dalam epistemologi terdapat 3 asumsi dasar, yaitu kaitan antara ilmu dan nilai, selanjutnya kaitan antara ilmu dan akal sehat, selanjutnya metodologi. Karakteristik pendekatan kuantitatif yang pertama yaitu menggunakan pola pikir deduktif, yang kedua logika, yang ketiga proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian adalah menyusun ilmu numerik. Subjek yang diteliti harus efisien atau nyata, dikelompokkan menggunakan angka. Selanjutnya, kelemahan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menjelaskan apa dan berapa, tetapi kurang memberikan informasi tentang mengapa. Yang kedua yaitu peneliti dapat terkelabui atau terlabui oleh angka. Selanjutnya, yang ketiga, tidak selalu mudah melakukan pengecekan ulang terhadap data. Data bisa saja meragukan. Waktu dan menggali data lebih terbatas. Selanjutnya, penelitian menurut pendekatan kuantitatif seperti penelitian eksperimen kuasi, eksperimen murni, studi kasus, dan laboratorium, serta survei. Dasar-dasar yang selanjutnya memasuki materi yang ketiga, yaitu dasar-dasar penelitian. Pengertian dan urgensi penelitian. Pengertian penelitian adalah suatu penyelidiki terorganisasi atau penyelidikan yang berhati-hati dan kritis dalam mencari fakta, menentukan sesuatu.
Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum maupun pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Jadi penelitian itu untuk memecahkan suatu masalah dan memberikan jalan keluarnya. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian menurut sifatnya dibagi menjadi beberapa, yaitu penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus, dan penelitian lapangan. Selanjutnya, penelitian eksperimen, penelitian korealisasional. Sedang berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3, yaitu penelitian penjaga, yang kedua yaitu penelitian penjelasan, yang ketiga yaitu penelitian deskriptif. Sedangkan berdasarkan bidang pendekatannya bisa berdasarkan bidang, berdasarkan tempatnya, berdasarkan kehadiran variabel, dan berdasarkan tujuannya serta paradigmanya. Tahap-tahap penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu memilih permasalahan yang akan diteliti, yaitu problem. Yang selanjutnya melakukan kajian atau review teori penelitian sebelumnya. Kita mengkaji apakah teori sebelumnya itu berkesinambungan dengan teori yang ada di lapangan. Selanjutnya membuat hipotesis penelitian yang berdasarkan pada masalah penelitian, menentukan metodologi apa yang akan digunakan untuk meneliti. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, melakukan analisis dan interpretasi data, penyajian hasil penelitian, serta melakukan penelitian ulang jika diperlukan. Masuki materi yang selanjutnya, yaitu desain penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif sendiri sudah dijelaskan sebenarnya di atas tadi sebelumnya. Saya akan mengulang. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan tidak menggunakan angka. Sederhananya begitu. Yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Posisi teori teknik penggalian data dalam penelitian kualitatif. Posisi teori secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengidentifikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Jadi teori adalah sebuah landasan atau pakem. Ya bukan pakem, karena teori sendiri bisa berubah, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedua, posisi teknik pengambilan data dan analisis. Posisi teknik penggalian data. Posisi ini, teknik penggalian data menempati posisi yang kedua dari sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban karena teknik pengumpulan data ini nantinya yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Sedangkan analisis sendiri adalah proses terakhir untuk menghasilkan suatu jalan keluar dari sebuah masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.